يا الله بتوفيق حتى نفيق ونلحق بخير الفريق. Masya Allah. Ada dalam wasiat ini Al-Imam Abdullah bin Haddad mewasiatkan untuk iman kepada Allah wa Rasul wal yaumil akhir. Beliau mengajak iman, mengajak semua siapapun yang mendengar, yang sampai kepadanya nasihat ini, yang sampai kepadanya wasiat, termasuk kita. Jadi kita dapat wasiat dari Al-Imam Al-Haddad. Subhanallah, 311 tahun setelah wafatnya beliau. Insyaallah ada 11 hari lagi tuh atau 12 hari lagi. Nah itu tepat 311 tahun setelah wafatnya Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau wafat bulan Dzulqa'dah. Berapa hari lagi? 311 tahun wasiat ini sampai kepada kita. Itu ikhlasnya beliau. Ada orang ngomong semaunya, bikin tulisan semaunya, ngawur semaunya. 2 hari habis, 3 hari habis. Ada yang 3 minggu, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, setahun, 3 tahun. Habis begitu aja. Apa yang dibuat buat Allah langgeng, yang dibuat nafsu, hawa, dendam, iri, habis begitu aja. Bakalan habis, selesai. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad 311 tahun. Adapun yang viral sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, udah habis viralnya, khalas, kelar udah. Kelar udah. Tapi kemuliaan mereka, keikhlasan mereka nggak habis, tetap langgeng ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau memberikan wasiat, memberikan nasihat, beriman kepada Allah wa Rasul yaumil akhir, mencapai hakikat iman. Iman berkeyakinan asyhadu annahu ta'ala ilahuk rabbuk la ilaha illahu rabba laka siwah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Nggak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah. Berbuat sesuatu untuk Allah, motivasinya Allah, karena Allah, bukan karena yang lain. Untuk Allah, bukan untuk yang lain. Tuh. Nggak ada pencipta selain Allah. Nggak ada pencipta selain Allah. Ya. Tidak ada yang ngasih rezeki selain Allah. Nggak ada penolong selain Allah. La rabban siwah, la rabba siwah. Antul khalaik kulluhum abid. Kalian semua adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Dan Allah berbuat semaunya terhadap makhluknya dengan kehendaknya. Tidak ada yang ngatur. Iman kepada Allah dan Rasul. Iman kepada Rasulullah SAW bersaksi kalau Allah mengutus Nabi Muhammad. Membawa yang hak, membawa hal kebenaran, membawa hidayat kepada semua makhluk. Apa yang diucapkan Nabi benar. Apa yang disampaikan Nabi benar, hak. Dan Allah Ta'ala mewajibkan kepada semua makhluk untuk mempercayai Rasulullah SAW. Iman kepada hari akhir, beriman dengan kematian dan hal-hal yang terjadi setelah kematian. Setelah kematian ada interogasi di dalam kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada dibangkit setelah kematian, ditiupkan di sangkakala. Kemudian juga dikumpulkan menghadap kepada Allah Ta'ala di hari kiamat, fi mauqif yaumil qiyamah. Al-hisab, perhitungan. Wal mizan, timbangan, ditimbang amalan semua manusia. Sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Semua manusia, semua makhluk melewati jembatan tersebut. Al-Haud, telaga, syafaat, surga, neraka, semua apa yang ada di dalam hari akhir. Kita wajib beriman. Nggak ada keraguan itu semuanya. Yang tidak beriman dengan itu semua, maka dia min ahlil kufur, ad-dhalalah.
Kemudian beliau mewasiatkan selain beriman, nah iman itu dijaga dengan ngejalanin apa yang Allah Ta'ala perintahkan, ninggalin apa yang Allah Ta'ala larang. Jaga sholat 5 waktu tiang agama. Kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala dalam jasad. Ada gak tubuh tanpa kepala? Gak ada tubuh tanpa kepala. Tubuh tanpa tangan bisa hidup. Tubuh tanpa kaki bisa hidup. Tubuh tanpa telinga bisa hidup. Tubuh tanpa mata bisa hidup. Tapi tubuh tanpa kepala itu gak bakalan bisa hidup. Sebagaimana tidak ada kehidupan tanpa kepala, maka tidak ada tidak ada kehidupan tanpa kepala, maka tidak ada agama tanpa sholat. Nggak sholat, nggak ada Islam. Jaga sholat yang merupakan tiang agama, kemudian melaksanakan sholat itu secara berjamaah. Sholat laksanakan secara berjamaah di awal waktu sebisa mungkin, dan juga dijaga rawatibnya qobliyah dan ba'diyah. Sebab itu sholatul jamaah lebih afdal daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Sholatul jamaah yang menjaga sholat jamaah dengan benar, maka dia telah memenuhi daratan dan lautan dengan pahala dan kebajikan. Orang sholat isya jamaah, subuh berjamaah, terutama jamaah isya dan jamaah subuh, otomatis dia terasuransikan, terbentengi dari semua keburukan. Dalam asuransinya Allah, dalam perlindungannya Allah. Sholat jamaah, jangan ditinggal. Min syuyukhina yang seumur hidupnya nggak pernah ninggalin sholat berjamaah, sholatnya selalu berjamaah. Minhum hadha yang kita kenang selalu haulnya beliau di bulan Syawal ini, Al-Habib Alil Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, seumur hidupnya nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Begitu juga ayah beliau, begitu juga adik beliau Al-Habib Umar, nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Begitu juga Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Bukan cuma sholat jamaah, hatta takbiratul ihram bersama imam nggak pernah luput. Ada orang jerit-jerit ilmu, punya karangan, punya karya, punya ilmu. Lu sholat jamaah gak? Mau bikin 1000 kitab tapi gak ke sholat jamaah, maka apa gunanya? Naqulu bil lisani ma laysa fil janani, naqulu ma la naf'al wa na'ti ma la najhal. Ihsanuna masawi wa sirguna da'awi, nara'i al khalaik wa lil wara nunafik. Nggak ngamalin ilmu. Bentuk pengamalan ilmu sholat jamaah. Sholat di awal waktu sebisa mungkin. Awalul waktu ridwanullah. Awal waktu itu ridhanya Allah. Pertengahannya adalah rahmatnya Allah. Akhirnya adalah afwullah, maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga jaga rawatibnya, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah dijaga dengan benar. Terutama qobliyah subuh yang nggak pernah ditinggalin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah ninggalin yang namanya qobliyah subuh. Witir nggak pernah ditinggalin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duha jangan ditinggal. Nggak pantas talib ilm santri tapi nggak sholat jamaah, santri tapi nggak nggak sholat qobliyah dan ba'diyah, santri tapi nggak sholat witir dan duha, santri tapi nggak qiyamul lail. Kerjakan sholat 5 waktu. Ya, berikut kawanannya. Berusaha sholatnya berjamaah di awal waktu, berikut rawatibnya,
Jaga khusyuknya, khusyuk itu penting. Kullu salatin la yahdur fihal qalb fahiya ilal ugubati asra. Tiap salat kalau enggak dihadirin hati di dalamnya, maka lebih dekat kepada hukuman daripada kepada pahala. Lebih dekat kepada hukuman daripada pahala. Wa man khalat ibadatuhu 'anil hudur fa ibadatuhu haba'un manthur. Barang siapa yang ibadatnya sunyi dari kehadiran hati, maka ibadatnya sia-sia, enggak ada guna. Salat dengan kehadiran hati. An ya'lam ma yaqul wa ma yaf'al. Tahu, sadar apa yang lagi dia baca. Sadar apa yang dia lagi ngerjain apaan. Allah enggak menerima salatnya orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Enggak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarin zakat yang diwajibkan oleh Allah taala kepada hambanya. Banyakin sedekah. Lakukan kebaikan, kasih makan orang yang kelaparan, orang-orang miskin, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang membutuhkan. Syahr Ramadan, bulan Ramadan tuh berpuasa. Jaga puasanya dari kelalaian, dari ghibah, namimah, lahu wa lahu. Lahu, jaga puasa dari hal yang bikin lalai. Bukan dari ghibah dan namimah, itu mah wajib, nggak pakai dibilangin lagi. Tapi dari lahu wa lahu. Puasa, akan tetapi dia berpuasa, tapi dia sibuk dalam puasanya sama TV, sibuk dalam puasanya sama medsos, sibuk dalam puasanya sama game online, sibuk dalam puasanya sama main catur kah ini kah itu. Puasa Ramadan, isi puasa itu dengan kebaikan, dengan hal-hal yang manfaat. Mau ditulis main catur 1000 bulan, main game online 1000 bulan. Mau ditulis nonton bola 1000 bulan. Jaga puasa kita. Terus banyakin puasa sunnah. 3 hari setiap malam, setiap bulan. Dalam 1 bulan minimal 3 hari. Perbanyak deh puasa secara mutlak, kapanpun juga. Terutama puasa-puasa yang ayamul fadail, puasa ayamul bid, hari-hari yang ada fadilahnya, 3 hari setiap bulan. Kemudian puasa hari Arafah, puasa hari Ashura. Pergi haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju fardun wa kadzaka al-umrah lam yajiba fil umri ghairah marrah. Wajib, fardu wajib, begitu juga umrah. Seumur hidup 1 kali. Kemudian juga perbanyak daripada umrah ataupun haji kalau yang wajib udah dikerjain. Baca Quran dengan tadabbur, renungin, berzikir kepada Allah secara rutin. Bukan lagi butuh zikir sama Allah Ta'ala, tapi tiap saat ta'aruf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalan nama Allah saat di dalam kelapanganmu, maka Allah akan mengenali engkau ketika engkau dalam masa sulitmu. Yang mengenali Allah di dalam kelapangannya, Allah bakal mengenali dia. Yang dekat sama Allah ketika dia lagi lapang, lagi senang, dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika dia lagi susah, dia bakal diingat, gak bakal dilupain, gak bakal ditelantarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Hakadha. Baca Quran, baca zikir dengan kehadiran hati, dengan khusyuk. Wa birrul walidain, bakti kepada orang tua. Ya Allah, bitaufik.